Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah keperawatan gawat darurat akan mempresentasikan mengenai Initial Assessment. Initial Assessment merupakan pengkajian awal yang dilakukan pada menit pertama dalam menangani kegawat daruratan pada pasien trauma yang sangat berat dan menentukan keselamatan pasien. Dalam Initial Assessment, terdapat 3 penilaian awal yaitu Primary Survey, Secondary Survey, dan penanganan definitif. Ditampilkan dalam video, terjadi sebuah kecelakaan antara pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm dengan mobil. Kondisi pasien tidak sadarkan diri. Lalu call for help, dalam menunggu petugas dan peralatan yang lebih lengkap, lakukan kontrol servikal. Pertahankan jalan nafas dengan proteksi tulang leher dengan cara jauh teras sebelum alat tersedia. Petugas paramedik datang, sudah memastikan untuk melakukan aman diri dengan cara menggunakan APD seperti handscoon, Google, masker. Dalam melakukan initial assessment, perlu diperhatikan aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Pertama, lakukan cek respon pada pasien. Cek respon pasien alert, voice pain, unresponsive, didapatkan kondisi pasien ada nafas, ada nadi, suara nafas tridor, curiga trauma kapitis. Kemudian kita masuk pada fase airway management. Lakukan pemasangan neck collar. Jika dicurigai terdapat trauma kapitis yang ditandai dengan penurunan kesadaran, multiple trauma jejas di klavikula, biomekanik, jika suara pasien terdengar stridor, lakukan pemasangan OPA. Jika pasien terdengar suara gargling, lakukan suction. Didapatkan data, pasien dicurigai adanya trauma kapitis, ditandai dengan penurunan kesadaran, terdapat jejas, dan biomekanik mendukung yaitu pasien berkendara tanpa menggunakan helm. Setelah pasien tiba di IGD, cek kembali kondisi pasien. Kemudian kita masuk pada fase breathing. Lakukan pengecekan saturasi oksigen dengan oximeter. Jika saturasi oksigen kurang dari 95%, lakukan pemasangan oksigen. Lakukan pengecekan breathing dengan cara IAPP. Inspeksi dengan cara dilihat apakah pengembangan paru simetris atau tidak, apakah ada jejas atau tidak. Auskultasi dengan cara didengarkan apakah ada suara vesikuler atau menjauh, lalu sekaligus cek denyut bising usus. Perkusi dengan cara mengetuk bagian dada untuk melihat apakah suara sonor, hipersonor, dullness. Palpasi lakukan dengan cara meraba dari trakea bergeser ke kanan, dirasakan apakah terdapat deviasi trakea atau tidak, apakah ada prepitasi. Didapatkan pada kasus tersebut, kondisi pasien tidak terdapat masalah breathing, saturasi 98% dengan menggunakan rebreathing mask. Berikut adalah gangguan breathing yang mengancam nyawa dan cara penanganannya. Kemudian kita memasuki fase circulation. Jika terdapat tanda-tanda shock, lakukan pemasangan infus 2 jalur dengan cairan kristaloid. Dengan cara dilos atau diguyur, pada saat pemasangan infus, ambil pula sampel darah sekaligus. Kontrol perdarahan eksternal, jika ada luka terbuka, lakukan balut tutup. Tekan, lalu tinggikan jika memungkinkan. Jika terdapat fraktur, lakukan pembidaian. Kaji tanda-tanda shock dengan melihat apakah akral dingin, nadi cepat, CRT kurang dari 2 detik. Selanjutnya adalah fase disability. Pada fase ini, cek GCS dan laterasi pupil apakah isokor atau anisokor. Pupil yang tidak sama besar atau anisokor kemungkinan menandakan adanya suatu lesi di massa intrakranial atau perdarahan. Kemudian pada fase exposure, dilakukan pengecekan dengan cara membuka seluruh baju, seluruh tubuh untuk melihat apakah adanya jejas pada tubuh yang tidak terlihat. Selanjutnya adalah pemasangan Foley catheter untuk menilai produksi urin, pemasangan nasogastric tube,
dengan kontraindikasi pada pasien dengan cedera tulang basis krani. Yang ketiga adalah melakukan penilaian heart monitor terhadap aritmia yang mengancam jiwa, pulse oximetry, pemeriksaan radiologi seperti CT scan, MRI, dan lain sebagainya. Kemudian setelah semuanya selesai dilakukan, jangan lupa juga melakukan re-evaluasi pada airway, breathing, circulation, dan disability. Selanjutnya, lakukan secondary survey dengan melakukan anamnesa dan TTV terhadap pasien. Adapun anamnesa yang dilakukan adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir, tentukan penanganan definitif, indikasi rujukan, prosedur rujukan, dan kebutuhan penderita. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saran, masukan, serta kritik dari teman-teman sangat membantu kita dalam melakukan pembahasan mengenai masalah initial assessment. Terima kasih kepada Pak Tommy selaku pembimbing pada mata kuliah keperawatan gawat darurat.